Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas menghitung tetap nilai indeks musiman tapi dengan menggunakan metode persentase terhadap rata-rata bergerak. Metode persentase terhadap rata-rata bergerak ini merupakan metode terakhir dalam menghitung nilai indeks dengan menggunakan dekomposisi variasi musim. Langkah-langkah untuk menghitung nilai indeks musim menggunakan metode persentase terhadap rata-rata bergerak adalah yang pertama itu mirip-mirip seperti metode yang pernah kita pelajari di awal sekali, itu menghitung rata-rata bergerak bisa single, bisa double. Jadi yang pertama kita hitung nilai rata-rata bergeraknya. Nah, setelah itu kita hitung nilai rata-rata bergerak terpusat. Langkah yang ketiga, kita hitung rasio nilai real terhadap nilai rata-rata bergerak terpusat yang telah dicari. Dan yang keempat, baru kita hitung nilai indeks musiman bisa menggunakan nilai rata-rata atau nilai median. Langkah pertama, untuk menghitung nilai indeks dengan menggunakan metode persentase rata-rata bergerak adalah kita hitung nilai rata-rata bergerak 4 triwulan. Caranya adalah kita harus memulai di periode yang kedua, tidak bisa yang pertama. Karena untuk menghitung rata-rata bergerak di periode kedua, caranya kita ambil periode sebelumnya, terus kita jumlahin 4 penjualan setelahnya. Jadi selalu ambil sebelumnya dahulu, 40 ditambah 54 ditambah 33 ditambah 25 dibagi 4, dapatnya 38. Nah, sedangkan untuk menghitung rata-rata bergerak di triwulan ketiga atau periode ketiga adalah kita ambil periode sebelumnya penjualannya dan turunin sampai 4 periode karena jumlah periode kita 4. Makanya di sini jadi 54 ditambah 33 ditambah 25 ditambah 44 dibagi 4, dapatnya adalah 39. Begitu juga ketika kita ingin mencari di periode keempat. Caranya adalah lihat periode sebelumnya 33. Jadi kita start menjumlahkan, mulai menjumlahkan di periode sebelumnya. Hitung 4 ke bawah. Jadi 33 ditambah 25 ditambah 44 ditambah 56 dibagi 4. Dapatnya adalah 39,5. Cara mencarinya sama sampai periode selanjutnya. Ini merupakan lanjutan tetap metode yang pertama, cuman tahunnya 2017 sama 2018. Jadi ini sambungan daripada slide sebelumnya. Di tahun 2016 itu penjualannya 26, di tahun 2017 penjualannya 45. Jadi ingin mencari rata-rata bergeraknya, penjualan tahun sebelumnya 26, 45, 58, 34. 4 periode dibagi 4 dapatnya 40,75. Cara mencarinya sama sampai dengan tahun 2018 di periode kedua. Nah, untuk mencari periode kedua ini caranya gimana? Ambil penjualan tahun sebelumnya 48 tambah 57 tambah 38 tambah 28 dibagi 4. Nah, kita tidak bisa mencari di tahun 2019 periode ketiga. Kenapa? Karena kalau kita ambil di penjualan sebelumnya 57 tambah 38 tambah 28 itu tidak ada penjualan di tahun 2019 periode 1. Penjualannya harus 4. Nah, makanya di 2019 triwulan ketiga itu tidak bisa dicari dan 2018 triwulan keempat juga tidak bisa dicari. Langkah yang kedua adalah menghitung nilai rata-rata bergerak terpusat. Setelah kita menghitung rata-rata bergerak 4 triwulan berdasarkan langkah yang pertama, di mana di tahun 2014 periode pertama tidak bisa dicari, selanjutnya kita cari rata-rata bergerak terpusat. Caranya adalah, itu kita di periode pertama tidak bisa dicari dulu karena periode sebelumnya tidak ada penjualan. Nah, yang di periode kedua juga tidak bisa dicari.
Nah, kita bisa carinya rata-rata bergerak terpusat dimulai daripada periode ketiga. Kenapa? Karena caranya adalah penjualan sebelumnya ditambahkan penjualan pada tahun tersebut dibagi 2. Itu rumus rata-rata bergerak terpusat. Untuk di triwulan keempat, caranya adalah penjualan tahun sebelumnya ditambah penjualan pada periode tersebut dibagi 2. Cara mencarinya sama. Nah, ini akhirnya adalah 2016 periode keempat. Sambungannya di slide selanjutnya. Ini merupakan lanjutan untuk di tahun 2017. Jadi untuk mencari rata-rata bergerak terpusat, didapatkan datanya dari rata-rata bergerak 4 triwulanan. 2017 periode 1 adalah rata-rata bergerak 4 triwulanan sebelumnya, ditambahkan sama 40,75 dibagi 2. Begitu juga yang di periode kedua. Caranya 40,75 ditambah 39,75 dibagi 2. Rata-rata bergerak terpusat hanya bisa dicari sampai dengan tahun 2018 periode kedua. Kenapa? Untuk mencari di periode kedua adalah caranya rata-rata bergerak 4 triwulan tahun 2018 triwulan pertama itu harus ditambahin sama triwulan pada tahun tersebut. Nah, karena di sini tidak ada angkanya, maka tidak bisa dicari sampai dengan triwulan keempat di tahun 2018. Langkah ketiga adalah kita menghitung rasio nilai real terhadap nilai rata-rata bergerak terpusat yang baru kita cari. Jadi ini langkah sebelumnya. Langkah kedua, ini langkah yang pertama. Sedangkan kita sekarang mencari rasionya. Untuk mencari rasio, rumusnya adalah penjualan dibagi rata-rata bergerak terpusat. Karena rata-rata bergerak terpusat di tahun 2014, triwulan pertama dan triwulan kedua tidak ada datanya, maka untuk rasionya kita tidak bisa cari, distripkan aja. Kita bisa cari dimulai daripada triwulan ketiga tahun 2014. Caranya penjualan 33 dibagi 38,5 dikali 100. Dapatnya adalah 85,71. Untuk di periode keempat, triwulan keempat tahun 2014, 25 dibagi 39,25 dikali 100. Dapatnya adalah 63,69. Cara mencarinya sama sampai dengan tahun 2016 periode keempat. Ini merupakan lanjutan tahun 2017 dengan langkah yang sama, langkah ketiga juga, di mana caranya adalah penjualannya 45 dibagi rata-rata bergerak terpusatnya 41 dikali 100. Jadi dapatnya adalah 109,76. Sampai 2018 periode kedua cara mencarinya sama. Sedangkan untuk 2018 periode ketiga sama keempat tidak bisa kita cari karena rata-rata bergerak terpusatnya datanya tidak ada. Jadi kita stripkan saja. Langkah keempat adalah kita menghitung nilai indeks bisa berdasarkan rata-rata dan nilai mediannya daripada nilai rasio yang telah kita cari pada langkah ketiga sebelumnya. Nah, ini datanya dijadikan horizontal, sebelumnya vertikal, di mana tahun 2014 itu ada 4 periode, jadi dipindahin aja datanya seluruhnya, rasio yang telah dicari. Di tahun 2014 itu kan tidak ada datanya pada 2 periode pertama, dan di tahun 2018 itu tidak ada datanya pada 2 periode terakhir. Nah, ketika kita ingin mencari rata-rata, untuk periode pertama caranya ini tinggal dijumlahkan aja dibagi 4 karena jumlah datanya 4. Begitu juga sama ini, tinggal dijumlahkan aja seluruhnya dibagi sama 4 karena jumlah datanya ada 4. Karena itu bisalah dihitung nilai rata-ratanya. Ini merupakan nilai indeks akhir yang akan kita cari 111,27, 139,96 dan selanjutnya.
Nah, kita juga bisa cari nilai mediannya dengan cara harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi dicari nilai yang paling kecil hingga yang terbesar. Setelah diurutkan, karena jumlah datanya genap, makanya nilai tengahnya harus dibagi 2 untuk mencari median. Dapatnya adalah 110,23. Cara mencarinya sama sampai dengan periode keempat. Nah, inilah nilai indeks akhir yang kita gunakan sebagai patokan untuk melakukan proyeksi. Demikianlah penjelasan mengenai metode variasi musim. Jadi, ini merupakan metode terakhir dalam melakukan proyeksi nilai indeks menggunakan metode variasi musim. Untuk selanjutnya, kita akan pelajari metode Box-Jenskin, di mana mengharuskan kita menggunakan software, bisa Excel, Fuse, atau SPSS dalam melakukan peramalan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.